Hola, perkenalkan, namaku Vela Rimelka. Aku adalah mahasiswa PMM Batch 4 di Universitas Padjat. Aku berasal dari Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Prodi Pariwisata. Saat ini aku sedang melakukan kegiatan Kebinekaan 2. Yuk ikutin keseruannya. Dan ini adalah saat kita berada di perjalanan untuk menuju ke Pura Girinata yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 162 Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ini adalah tampak depan dari Pura Girinata. Yuk kita langsung masuk dan lihat bagaimana situasi yang ada di dalam. Ini adalah situasi yang ada di dalam ruangan setelah kita masuk ke dalam Pura Girinata. Sebelum memulai kegiatan, salah satu dosen Modu Nusantara, yaitu Ibu Nita, memberikan kata sambutan dan ucapan terima kasih sekaligus memperkenalkan dosen Modu Nusantara kepada para pengurus Pura Girinata. Masyarakat Kota Makassar yang beragama Hindu memiliki 3 tempat ibadah, di mana paling besar dan pertama berdiri ada di Kota Makassar dengan nama Pura Girinata. Pura Girinata ini sudah berdiri sejak tahun 1971. Pura Girinata ini memiliki struktur bangunan yang mengikuti konsep Trimandala, yaitu Nista Mandala, Madhya Mandala, dan Utama Mandala. Yang dimana Nista Mandala adalah zona terluar, Madhya Mandala zona tengah, dan Utama Mandala merupakan zona yang paling suci di pura ini. Setelah berkeliling dan mendengarkan penjelasan dari pengelola Pura Girinata, saatnya kita pergi ke tempat peribadahan yang kedua, yaitu Gereja Immanuel. Gereja Immanuel terletak di Jalan Balai Kota nomor 1, Ujung Pandang, Kota Makassar. Gereja Immanuel atau lebih dikenal dengan GPIB Immanuel ini memiliki 12 jemaat. Aktivitas peribadatan di Gereja Immanuel 4 kali dalam ibadah rutin hari Minggu, yaitu pada pukul 6.30 WITA, 9 WITA, 16.30 WITA, dan pukul 19 WITA. Gereja Immanuel didirikan pada tahun 1885 oleh pemerintah kolonial Belanda dan merupakan salah satu dari sekian banyak arsitektur peninggalan kolonial Belanda yang ada di Makassar. Gereja yang berbentuk simetris dan bergaya arsitektur gotik klasik ini memiliki luas bangunan 600 meter persegi yang dibangun di atas lahan sebesar 3.428 meter persegi. Setelah mengunjungi Gereja Immanuel, selanjutnya kita pergi ke tempat peribadatan yang lainnya, yaitu Klenteng Sianma. Klenteng Sianma atau Vihara Istana Naga Sakti merupakan salah satu kelenteng tertua di Kota Makassar. Bangunan pada Klenteng Sianma ini juga menerapkan arsitektur Tionghoa dan kelenteng ini dikelola oleh Yayasan Vihara Naga Sakti. Berdiri sejak tahun 1864, Klenteng Sianma menjadi saksi bisu perkembangan Kota Makassar dari masa ke masa. Klenteng Sianma ini bukan hanya sebuah tempat ibadah, tapi juga sebuah peninggalan bersejarah yang menghiasi Makassar sejak Klenteng Sianma ini dibangun, yaitu pada tahun 1864. Pada tahun 2008, Klenteng Sianma resmi dibuka untuk digunakan oleh warga etnis Tionghoa, menandai era baru dalam keberlanjutan tradisi dan spiritual di Kota Makassar. Dari sekian kelenteng yang tersebar di Kota Makassar, Sianma menonjol sebagai kelenteng paling favorit karena kelenteng ini tidak hanya terletak pada usianya yang tua, tetapi juga keberagaman dewi-dewinya. Kelenteng Sianma dianggap sebagai kelenteng dengan dewa-dewi terlengkap di antara kelenteng lainnya yang ada di Kota Makassar. Tempat peribadahan yang dikunjungi selanjutnya adalah Masjid Muhammad Cengho yang terletak di Jalan Danau TJ, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Masjid ini memiliki ciri khas arsitektur tersendiri yang menggabungkan nuansa Timur Tengah, Cina, dan budaya setempat. Di Sulawesi Selatan sendiri, terdapat 2 masjid dengan nama Cengho, yaitu di Makassar dan Kabupaten Goa.
Masjid Chengho didirikan pada tahun 2012. Satu hal yang menjadi ciri khas dari Masjid Chengho yaitu atapnya yang berbentuk pagoda. Kubah pagoda inilah yang menonjolkan budaya Cina dari masjid ini. Setelah pergi ke Masjid Chengho dan perjalanan kegiatan kebinekaan ini pun sudah selesai. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya.